warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kewajiban kita sebagai seorang muslim saat ini adalah tentunya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas segala kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Karena pada hakikatnya ada sekian banyak kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita sadari. Di antaranya ialah nikmat kesehatan. Kapan kita sadar bahwa nikmat kesehatan itu penting? Ketika nikmat sehat itu hilang. Ketika kita sakit baru terasa. Jangankan sakit-sakit yang berat, Pak. Kita habis makan saja, kita habis makan, terus habis makan daging nih, habis makan coto, terus di gigi kita tersangkut daging gitu. Itu kan jelek sekali rasanya, Pak. Artinya begini, Pak. Kesehatan yang kita rasakan saat ini itu merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus selalu kita sadari, harus selalu kita renungi. Nanti dengan begitu muncul rasa syukur di hati kita. Harus kita betul-betul sadar akan hal itu. Dan masih banyak kenikmatan-kenikmatan yang lain yang wajib untuk kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya selawat serta taslim kita haturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan banyak bersalawat kepada beliau, di antara yang kita harapkan, yang kita harapkan adalah mudah-mudahan syafaat kita, selawat kita ini bisa menjadi syafaat bagi kita nanti kala di yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan yang berbahagia ini sebagaimana yang ada di layar itu, mungkin juga sudah diinformasikan, yaitu larangan menjerumuskan diri kepada kebinasaan. Mungkin Bapak Ibu sekalian ketika mendengarkan ini jawab tak mungkin, ya tentu Ustaz. Masa ada orang yang mau menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan? Ya tentu tidak boleh lah, kan begitu pastinya jawabannya. Karena tanpa ayat sebetulnya, tanpa dalil sebetulnya, kita cukup pakai akal, ya memang tidak boleh kan. Tidak ada orang yang menjerumuskan diri kepada kebinasaan. Tapi Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan berbicara lebih luas. Kita akan berbicara lebih dalam lagi. Sebetulnya saya mau membatasi pembahasan ini hanya pada ayat 195 dari surat Al-Baqarah. Ya, 195 dari surat Al-Baqarah. Jadi larangan menjerumuskan diri kepada kebinasaan sebagaimana yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat 195. Ya, jadi lebih kepada tafsir ayat Al-Baqarah 195 yang akan kita bahas pada pagi yang bahagia ini. Namun sebelum masuk kepada pembahasan ini, terlebih dahulu saya buka dulu pengantarnya, Pak. Saya mulai dulu pengantarnya. Kenapa saya memilih tema ini? Kenapa saya memilih tema larangan menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan? Nah, saya mulai dengan sebuah hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yahtamma bi amrin
muslim falaysa minna. Ya. Rasulullah bersabda, barang siapa yang tidak perhatian dengan urusan kaum muslimin, maka bukan bagian daripada kami, kata Rasulullah. Siapa yang acuh tak acuh terhadap urusan kaum muslimin, maka bukan bagian daripada kami, kata Rasulullah SAW. Nah, karena konsekuensinya seorang muslim itu, al-muslimu al-mu'minu kal-bunyan. Rasulullah di salah satu hadis mengibaratkan kaum mukmin itu, kaum muslim itu seperti sebuah bangunan itu. Sebuah bangunan yang saling menguatkan antara satu yang lainnya. Atau disebutkan di hadis lain seperti satu kesatuan tubuh kita itu. Kalau ada yang sakit, maka yang lain merasakan juga. Tangan terkena luka, yang merasakan bukan tangan juga, yang lain juga ikut menderita. Itulah yang disebut dengan muslim itu. Maka kata Rasulullah, wajar kata Rasulullah, kau tidak perhatian dengan kondisi kaum muslimin, maka bukan bagian daripada kami, kata Rasulullah. Bukan bagian daripada kami. Artinya kan sudah mati rasa itu. Sudah mati rasa, tidak perhatian, tidak mau tahu lah, putus asa kondisinya, tidak mau tahu. Pokoknya yang penting urusan keluarga saya, yang penting dapur saya mengepul, yang penting anak-anak saya kenyang, terserah, itu tidak ada urusan saya di luar rumah saya. Oh, ini tidak begini. Nah, ini kena ancaman. Kalau begitu kena ancaman tadi, tidak perhatian dengan urusan kaum muslimin, bukan bagian daripada golongan Rasulullah SAW. Bapak Ibu jemaah yang Allah Subhanahu Wa Taala, apa urusan kaum muslimin yang paling besar saat ini? Pertanyaannya itu selanjutnya. Jadi urusannya kaum muslimin pada saat ini yang perlu kita perhatian, apa yang paling besar saat ini? Nah, itu pertanyaan selanjutnya yang akan kita bahas. Nah, yang tentu persoalan kaum muslimin dari sekian banyak persoalan, Pak ya. Dari sekian banyak persoalan, ada satu yang sangat besar itu, yang kita sebetulnya butuh perhatian khusus itu, yaitu kondisi saudara-saudara kita di Palestina, Pak. Apakah penting sekali dibahas itu, Ustaz? Kita juga sini banyak persoalan, penting. Saya katakan tadi, di antara sekian banyak permasalahan-permasalahan kaum muslimin yang ada, salah satu yang paling besar yang kita butuh khusus memperhatikannya adalah Palestina, Pak. Nah, makanya Ero-Ero sendiri ini memasang benderanya ini. Itu tanda perhatian dan memang penting begitu. Itu yang memberikan dukungan itu. Jadi selain merah putih bendera kita, ada juga bendera Palestina sebagai bentuk dukungan kita. Tentu saya tidak perlu berbicara banyak terkait dengan kondisi mereka, Pak. Yang penting yang jelas pada saat ini sudah bisa dibilang mungkin berada pada puncaknya, sudah berada pada puncak penderitaan mereka. Mengapa Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala? Karena persediaan atau stok makanan itu sudah betul-betul sangat menipis. Jadi kondisi mereka saat ini sudah berada pada titik stok makanan itu sudah betul-betul sangat menipis. Dari mana stok makanan mereka? Dari mana pasokan makanan mereka? Itu hanya mengandalkan bantuan saja. Nah, kenapa tidak mereka tanam sendiri? Tidak sempat lagi, Pak Ibu. Tidak bisa lagi. Tidak bisa. Kondisinya umat muslim yang ada di Palestina, khususnya di jalur Gaza itu, jumlahnya kan sekitar 2 juta orang. Jumlah kaum muslimin yang ada di sana itu kurang lebih 2 juta orang. Nah, keberadaan mereka berada di daerah pengungsian, Pak. Ya, bisa kita lihatlah kalau misalnya ada bencana itu.
Bagaimana orang tinggal di tenda-tenda, di pengungsian. Yang begitu kondisinya Pak, itu sudah bertahun-tahun, bahkan ada yang sudah berpuluh-puluh tahun di situ. Kondisinya mereka tinggal di daerah pengungsian. Kemana kebun-kebun mereka sudah diambil Pak, tidak bisa lagi dikelola itu, dikelola itu. Sudah dikuasai sama para penjajah yang ada di sana itu. Nah, padahal kalau kita melihat Pak ya, Palestina itu, tanahnya Palestina itu adalah termasuk daerah yang sangat subur Pak. Jadi kurma-kurma terbaik, zaitun-zaitun terbaik itu asalnya dari sana Pak itu. Tapi siapa yang menguasai? Bukan orang Palestina itu. Mereka yang menguasai sekarang adalah ya yang kita tahu ya, mereka para penjajah, yaitu Israel, Zionis. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita butuh perhatian khusus terkait dengan ini. Kita butuh perhatian khusus. Jangankan ini Pak ya. Jangankan mati kelaparan itu yang sudah sangat banyak itu. Kata Rasulullah SAW, seorang yang tidur kenyang sedangkan tetangganya kelaparan itu dipertanyakan keimanannya itu. Kan begitu. Jadi tidak, namanya orang beriman itu adalah peka terhadap kondisi-kondisi yang ada. Khususnya nanti kondisi kaum muslimin. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin yang saat ini kan kehidupan kita sebagiannya itu di HP Pak. Dan saya yakin itu sudah lihat itu kondisinya. Nah, itu kan biasanya lewat beritanya itu. Karena sekian banyak berita-berita yang ada yang terpercaya tentunya, itu tidak bisa kita menolak lagi, dan fakta yang ada ini tidak bisa kita tolak lagi. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa hubungannya dengan ayat yang akan kita bahas ini? Apa hubungannya dengan tema kita ini? Nah, ayat ini berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu wa taala, berinfaklah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan jangan menjermuskan dirimu kepada kebinasaan. Nah, ini yang kita akan bahas. Jadi ayatnya sesuai dengan ayat ini. Berinfaklah di jalan Allah Subhanahu wa taala wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan menjerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat ihsanlah, berbuat baiklah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai, mencintai orang-orang yang berbuat baik, yang berbuat ihsan. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poinnya yang pertama kan jelas tuh Pak, wa anfiq, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jelas namanya infak. Nah, poin yang kedua, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, jangan jerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Nah, ini karena masih umum sekali, maka butuh kepada tafsir, butuh kepada penjelasan-penjelasan ulama, butuh kepada penjelasan-penjelasan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena mereka yang langsung menerima dari Rasulullah, mereka yang mendengarkan langsung ayat ini dari Rasulullah. Mereka para sahabat inilah yang mengetahui penjelasan-penjelasannya. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama kita menerjemahkan bahwasanya menjerumuskan diri kepada kebinasaan ini yang pertama adalah tidak mau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada ulama yang menerjemahkan bahwa membinasakan diri itu di antara sebabnya adalah tidak mau berinfak? Kenapa? Karena awal ayatnya kan begitu, wa anfiqu fisabilillah. Allah perintahkan dulu untuk berinfak. Nah, wa anfiqu fisabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah, kan begitu. Berinfaklah di jalan Allah dan jangan binasakan diri kalian. Maka ada ulama yang menerjemahkan bahwasanya
Yang disebut dengan menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan sini adalah tidak mau berinfak. Nah, ini yang pertama, Pak. Ulama menerjemahkan begitu. Kemudian ada juga yang menerjemahkan bahwasanya yang disebut dengan menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan ini adalah terlalu berlebihan dalam berinfak. Nah, jadi sebaliknya, tadinya ini tidak, yang pertama ini tidak mau berinfak, itu disebut dengan celaka juga, menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua bahwasanya terlalu berlebihan dalam berinfak. Jadi terlalu semangat berinfak, habis uangnya dipakai berinfak. Nah, lupa beli beras. Nah, itu juga sama saja, itu menjerumuskan dalam kebinasaan itu. Nah, itu satu kurang tidak mau berinfak, satu berlebihan. Jadi tidak mau pertengahan, tidak butuh yang pertengahan. Kemudian banyak lagi terkait dengan ini, Pak, perbincangan ulama terkait dengan tafsir ayat ini. Nah, ada satu sahabat yang mendengarkan itu ketika orang berdiskusi apa terjemahannya ini ayat ini. Ada satu sahabat yang mendengarkan, Pak. Namanya Abu Ayyub Al-Ansori. Namanya Abu Ayyub Al-Ansori. Abu Ayyub Al-Ansori ini, Pak, itu tanahnya lah yang tempatnya lah itu yang ditempati Rasulullah ketika hijrah. Ketika beliau hijrah dari dari Makkah datang ke Madinah. Nah, disinilah di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansori ini. Orang yang miskin, bukan orang yang kaya. Nah, ketika orang tadi membicarakan tafsir ayat ini, ayat 195 dalam surat Al-Baqarah ini, kemudian beliau mendengarkan itu perbincangan itu. Kemudian beliau mengatakan begini, jangan banyak bicara soal itu. Jangan banyak bicara soal ayat itu. Jangan terlalu melebar terjemahannya ayat itu. Kenapa? Karena ayat itu turun kepada kami orang-orang Ansar itu. Orang-orang Ansar kan namanya, Pak, ya. Orang Ansar itu artinya penolong, karena mereka yang menolong para muhajirin, orang-orang yang berhijrah ke Madinah itu. Kata beliau, jangan terlalu jauh lah berbicara soal itu, karena saya paham betul ayat itu. Saya paham betul ayat itu karena dulu itu turun kepada kami orang-orang Ansar. Bagaimana kondisinya, bagaimana asbabun nuzulnya ayat itu. Kemudian beliau menceritakan, waktu itu kami berperang bersama Rasulullah. Sahibna ma Rasulullah SAW juga. Kami membersamai Rasulullah dalam berbagai peperangan-peperangan. Kami membersamai Rasulullah dalam berbagai ekspedisi-ekspedisi militer. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan kepada kami. Allah memberikan kemenangan. Jadi kalau kita hitung gitu, Pak, ya, itu kalau kita hitung itu banyak sekali kan peperangan yang terjadi di zaman Rasul. Peperangan kok ada orang yang suka berperang. Ini masalahnya diserang, Pak. Jadi butuh untuk melindungi diri. Maka kata sahabat ini tadi, Abu Ayyub Al-Ansori, kami membersamai Rasulullah dan kami dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami dikasih kemenangan. Perang Badar menang. Nah, kemudian perang-perang selanjutnya menang terus. Nah, itu kan, Pak, ya, itu yang namanya perang itu kan, kalau menang itu kan banyak, biasanya kan banyak hartanya, Pak, itu. Ada namanya ghanimah itu. Ada namanya ghanimah. Terkait dengan ghanimah ini ada surat tersendiri namanya Al-Anfal. Itu membahas terkait pembagian ghanimah ini. Nah, itu kan kalau biasanya terjadi perang begitu, itu Pak, banyak ghanimah. Namun sekali lagi kan orang yang pergi berperang itu tentunya kadang-kadang itu urusan yang lain itu kan terbengkalai, Pak, ya. Walaupun mungkin tidak bisa dikatakan terbengkalai, tapi urusan yang lain mungkin tidak menjadi prioritas itu. Kebunnya tidak menjadi prioritas lagi. Perdagangannya tidak menjadi prioritas lagi. Kenapa orang pergi berperang? Pada ini yang wajar kan? Wajar itu. Nah, terus ada yang berpikir itu, orang-orang Ansor ini ada yang berpikir. Tapi mereka diskusi saja di antara mereka berdiskusi orang Ansor ini. Mereka bilang begini, ini ceritanya Abu Ayyub Al-Ansori lagi. Kemudian kata Abu Ayyub Al-Ansori, kami kemudian bicara sama sesama orang Ansor, bagaimana kalau berhenti dulu berperang? Nggak usah dulu ikut berperang.
Kenapa kita andul, kita perbaiki dulu kebunta itu. Kita perbaiki dulu kondisi ekonomi kita itu. Nah, karena kan kita sudah bertahun-tahun kita berperang terus ini apa namanya, asetnya berkurang ini. Bagaimana kalau kita berhenti berperang dulu? Kita berhenti berperang dan kita perbaiki urusan ekonomi kita dulu. Nah, karena perbincangan ini di antara orang-orang Ansar ini tadi, Pak, mau berhenti berjihad ini, maka turun ayat ini, Pak, menegur mereka. Saat Ansar tadi yang ada kepikiran berhenti dalam berjihad, turun ayat ini mengatakan mereka mampu bisa bilang jangan berhenti, tetap keluarkan apa namanya, keluarkan hartamu itu fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala tulqu bi'aidikum ila tahluka, dan jangan menjerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Maka kemudian Abu Ayyub Al-Ansari menyimpulkan yang dimaksud dengan menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan itu adalah berhenti berjihad, Pak. Jadi orang yang sukanya tinggal saja, orang kaum muslimin yang suka tinggal di rumahnya, mencukupkan diri dengan apa namanya, urusan pribadi, urusan keluarga, dan tidak lagi memperhatikan urusan kaum muslimin dan tidak mau berjihad, maka itu disebut dengan menjerumuskan, apa namanya, membinasakan diri, Pak. Itu sesuai dengan ayat ini. Sebelumnya ada ayatnya tertulis harusnya. Setelah mendengarkan tadi penjelasan ini, maka inilah yang dipakai para ulama itu. Nanti kita bisa lihat, Pak, tafsirnya di tafsir. Oh, ternyata begitu tafsirnya. Jadi yang disebut dengan membinasakan diri itu tidak mau berjihad, Pak. Nah, itu, Pak, ya. Kemudian selanjutnya, Pak, ini ya, selanjutnya apa yang disebut dengan jihad gitu. Ini juga penting, Pak. Karena orang salah-salah memahami itu ya bom Bali, Pak, ya. Orang salah memahami makna jihad ini bom gereja. Orang salah memaknai apa namanya, ayat jihad ini tembak polisi, kan begitu, Pak. Nah, makanya perlu juga dibahas secara ringkas saja, Pak. Apa yang disebut dengan berjihad itu? Secara umum yang namanya jihad itu, Pak, ya. Jihad itu dari kata bahasa dulu kita kupas. Jihad itu artinya al-juhd, dari kata al-juhd. Artinya bersungguh-sungguh, Pak. Jadi seorang yang bersungguh-sungguh itu secara bahasa dia disebut dengan berjihad. Bersungguh-sungguh menafkahi keluarganya, bersungguh-sungguh mengajar kalau guru, bersungguh-sungguh apa namanya, memperbaiki kondisi masyarakat. Itu semuanya disebut dengan jihad, Pak. Namun kemudian nanti yang dibahas dalam kitab-kitab fikih, jihad itu adalah yang berperang, Pak, itu perang antara kaum muslimin dan kaum musyrikin. Dan kondisinya ada dua, Pak. Kondisinya itu ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Yang fardu ain ini adalah ketika musuh memasuki wilayah kita. Jadi kapan waktu, Pak, ya, kapan waktu, naudzubillah, ya. Tapi ini apa namanya? Ini apa namanya, sebagai persiapan, ya, persiapan. Kapan waktu terjadi yang namanya perang, misalkan masuk musuh ke dalam wilayah kita, maka penduduk di wilayah itu wajib untuk melawan, Pak. Tidak ada namanya saya tidak bisa, saya tidak ada kemampuan perang, tidak ada namanya, Pak. Karena dia berubah hukumnya menjadi fardu ain. Berubah hukum menjadi fardu ain. Kemudian ada juga fardu kifayah. Ada fardu kifayah. Fardu kifayah ini idza fa'ala ba'dun saqata an ba'din akhir. Saqata an ba'din akhar. Itu definisinya. Apa namanya fardu kifayah ini? Kalau sudah ada yang mengerjakan, maka yang lain jatuh kewajibannya. Jatuh kewajibannya, tidak lagi berdosa yang lain. Nah, siapa mereka yang jauh dari lokasi itu, Pak? Yang jauh dari lokasi itu. Maka Bapak Ibu minta Allah Subhanahu wa taala, kita yang ada di Indonesia ini terkait dengan isu Palestina itu, kita ini fardu kifayah hukumnya, Pak. Fardu kifayah. Jadi fardu kifayah itu artinya tadi kalau sudah ada yang melaksanakan dan selesai urusan itu, maka tidak lagi yang berdosa yang lain. Masalahnya tidak selesai-selesai, Pak, saat ini.
tidak selesai gitu. Kita sudah mengirim bantuan, nyatanya bantuan itu tidak sampai gitu. Tidak bisa lewat Pak, itu di perbatasan. Siapa yang menahan bantuan itu? Ya Mesir Pak, Mesir yang menahan. Pemerintah Mesir yang menahan daerah namanya daerah Rafah. Rafah. Itu perbatasan antara Mesir dan Palestina. Tidak bisa masuk Pak itu bantuan. Siapa yang menahan di perbatasan? Tentara-tentara Mesir juga, kaum muslimin juga. Repotnya saat ini. Bantuan bertonton masuk dari seluruh negara tidak bisa masuk Pak. Masuk sedikit-sedikit nanti dibolehkan masuk. Hingga saat ini tercatat sudah puluhan Pak anak-anak itu kena malnutrisi. Tinggal kulit dan tulang saja. Sama keimanan tentunya. Sampai saat ini sudah puluhan, menurut laporan yang ada itu sudah puluhan yang mati dalam keadaan lapar, Pak. Mati dalam keadaan lapar. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, makna jihad yang ada juga ini kita berdakwah dengan sungguh-sungguh, Pak. Nah, makanya ada juga kegiatan dakwah itu sebagian ulama itu juga bukan sebagian ulama. Kalau kita melihat definisi yang ada di kitab-kitab fikih, berdakwah di jalan Allah itu juga bagian daripada jihad. Nah, namun kata yang kita bahas saat ini adalah yang makna perang tadi. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang harus kita lakukan? Selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Ya, sama dengan kewajiban lain sebetulnya, Pak. Kalau misalkan kewajiban sholat kan, kewajiban sholat itu kan itu ditentukan. Jadi tidak bisa kemudian ketika kita mendengarkan ayat-ayat tentang sholat, kita langsung, wah saya harus sholat ini. Tidak, tunggu dulu waktunya. Tunggu dulu waktunya, sudah masuk apa belum? Saya mau sholat duhur, belum masuk waktunya. Tunggu masuk waktunya. Sama dengan kewajiban jihad ini, Pak. Tunggu dulu sampai masuk waktunya. Nah, sholat ketika sudah masuk waktunya, ada orang-orang yang tidak wajib juga walaupun sudah masuk waktu, Pak. Siapa mereka ya? Misalkan ibu-ibu sedang berhalangan, mereka tidak wajib walaupun sudah masuk waktu, mampu juga secara fisik, maka mereka tidak wajib. Kemudian ada juga di antara rukun sholat itu adalah harus berdiri. Tapi ada kita yang tidak mampu berdiri, maka dengan duduk. Nah, jadi sesuai dengan kemampuan kita. Nah, sama dengan kondisi ini, namanya jihad itu, namanya jihad di Palestina itu hukumnya sudah wajib. Silakan tanya kepada ulama manapun, itu hukumnya sudah wajib. Nah, karena kondisinya tadi begitu, kita tidak sesuai dengan kemampuan, sama dengan sholat. Kalau kita tidak bisa berdiri ya kita duduk. Kalau tidak bisa dengan duduk, kita harus berbaring. Apalagi laki-laki, Pak, itu namanya laki-laki itu tidak ada namanya boleh berhenti sholat selama kesadarannya masih ada. Selama kesadarannya masih ada, tidak ada yang namanya boleh meninggalkan sholat. Dari sejak balik sampai wafat, tidak ada namanya tidak bisa sholat selama kesadarannya masih ada. Nah, balik ke situ tadi. Sama dengan jihad ini, kita lakukan semampu kita. Apa yang sebagai masyarakat sipil, apa yang wajib kita laksanakan? Ya tentunya yang pertama, Pak, ini. Yang pertama yang kita lakukan adalah tentunya berinfak ini. Agar kita tidak terjerumus ke dalam kebinasaan ini dengan menyanyiakan kaum muslimin tadi itu. Yang pertama adalah kalau ada harta lebih, berinfak, Pak. Kalau tidak percaya dengan lembaga-lembaga independen yang ada, Kementerian Agama itu membuka, Pak, itu. Kementerian Agama itu juga membuka donasi untuk Palestina dan dibawa ke sana. Nah, jadi kalau lebih terpercaya itu karena dibawa pemerintah. Kalau lembaga-lembaga pribadi, lembaga-lembaga independen itu banyak sekali itu. Nah, ini yang pertama kan, Pak, ya. Ini yang pertama. Pokoknya semampu kita itu berinfak itu untuk bantuan di sana. Bagaimana cara berinfak? Tidak sampai juga enggak. Tetap yang penting sudah ada usaha. Masyarakat Mesir itu, Pak, ya, masyarakatnya yang sadar itu kan dekat nih, Pak, ya, dekat. Satu, kalau lautnya itu nyambung lautnya.
Masyarakat Mesir itu sebagian mereka itu yang memiliki kesadaran akan hal ini, nyimpan itu Pak, gandum itu disimpan di dalam botol sama biji-bijian, kemudian ditutup, kemudian dibuang di laut itu. Supaya apa? Dia berharap nanti ke pantai Gaza agar kaum muslimin bisa temukan, dan ada beberapa yang sampai, tapi tentunya banyak juga yang tidak sampai. Kemudian ada universitas di Al-Azhar Pak ya, ada universitas di Mesir yang sudah sangat tidak kenal itu, namanya Universitas Al-Azhar. Biasanya kan kalau lulus dari sana ya LC biasanya gelarnya Pak ya. Al-Azhar itu Pak, Al-Azhar itu untuk untuk menggugurkan kewajibannya supaya tidak dituntut di hadapan Allah sebagai orang yang menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan karena ajuta tadi, mereka buat pernyataan Pak di media resminya, mengecam seluruh tindakan Zionis terhadap kaum muslimin di Palestina dan mengecam seluruh yang ada di baliknya yang bersekutu dengan mereka, yang bersekutu dengan para Zionis ini. Nah, itu tidak berapa lama kemudian itu di-banned itu Pak, itu sama pemerintah itu. Pernyataan Al-Azhar yang merupakan universitas yang sudah mendunia, punyanya kaum muslimin, itu di-banned hanya dalam beberapa waktu saja Pak. Nah, jadi betapa beratnya itu penderitaannya itu kaum muslimin di sana itu. Nah, maka tadi yang pertama adalah kita berinfak untuk menggugurkan kewajiban kita. Berinfak semampu kita. Nah, kemudian yang kedua, perhatikan nih Pak, apa yang terjadi di Gaza itu orang kekurangan makanan. Nah, yang kedua yang harus kita lakukan, tunjukkan simpati kita. Mulai saat ini lakukan gerakan anti mubazir di rumah tak, mulai dari rumah tak. Jangan sampai ada makanan yang tersisa itu Pak. Jangan sampai ada makanan sedikit pun, minuman sedikit pun yang tersisa. Minuman biasa ini rawan Pak ya. Minuman gelas itu rawan misalnya itu mubazir Pak itu. Diminum setengah sambil ngobrol lupa, atau memang sengaja misalnya. Habiskan itu bentuk kepedulian kita Pak itu. Orang kekurangan air sana kita buang-buang air, orang kekurangan makanan kita buang-buang makanan. Ya, apalagi kan ada itu, innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin. Sungguhnya mubazir itu adalah temannya setan itu. Dia hanya orang-orang yang berteman dengan setan itulah yang suka mubazir itu. Maka yang kedua, selain berinfak, lakukan gerakan anti tabzir, anti mubazir. Pokoknya habiskan makanan itu dulu Pak, kalau jangan sampai tersisa itu. Kalau mungkin terlalu banyak, dikemas dengan baik kepada orang lain yang membutuhkan, kan banyak itu jalan-jalan itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang terpenting juga adalah kita harus memboikot Pak itu. Boikot produk-produk yang kemungkinan berafiliasi atau bekerja sama dengan Zionis. Kan banyak sekali itu. Banyak sekali dan sudah dipublikasikan itu. Terbuka untuk umum, baik dari MUI bahkan sudah mengeluarkan fatwanya Pak ya. MUI sudah mengeluarkan fatwanya itu haram untuk membeli. Juga ada fatwanya itu Pak. Produk-produk yang jelas-jelas berafiliasi bekerjasama dengan Zionis itu haram untuk dibeli. Apakah haram dimakan? Sebenarnya bukan haram makannya, kan sudah ada label halalnya Pak itu. Ya bahannya juga sudah halal. Tapi kerjasamanya itu yang menjadikannya haram. Makanya MUI mengeluarkan fatwa itu haram. Yang bekerja sama langsung itu haram Pak. Ini bukan kata saya Pak ya. MUI harus boikot ini. Harus boikot. Selanjutnya juga Pak ya. Selanjutnya adalah jangan lupa juga yang keempat. Jangan lupa untuk selalu berdoa. Jangan lupa untuk selalu mendoakan kaum muslimin yang ada di sana. Habis sholat, kalau khutbah Jumat juga yang punya jadwal untuk khutbah Jumat, selipkan di situ doa apa? Allahumma sholli muslimina di Palestina. Ya Allah, tolonglah kaum muslimin yang ada di Palestina. Ya Allah, hancurkan orang-orang yang mazalimi mereka. Jangan dilupakan itu. Itu sebagai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ditanya, apa kontribusimu, apa yang sudah kamu berikan sebagai bukti keimanan?
terkait dengan Palestina, supaya kita ada jawaban Pak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi untuk menghindar daripada ancaman menjerumuskan diri kepada kebinasaan ini adalah banyak-banyak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan urusan kaum muslimin, kita harus perhatian agar kita termasuk orang-orang yang memiliki keimanan yang sempurna. Demikian saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.